jurusan yang asing bagi kita, yang wah ternyata ada ya orang yang mau belajar tentang ini. Bonjour à tous, halo semuanya. Aku greeting kalian dari kampus aku, Université Paris-Saclay, tapi yang terletak di kampus Versailles, Songkongtong-Angivling. Update mengenai pandemi di Perancis, sekarang itu lockdown sudah dihentikan. Jadi kita semua udah bisa keluar, tapi tetap harus pakai masker dan jaga jarak. Kebetulan aku sendiri, jadi aku akan lepas masker dulu. Sekarang itu udah masuk musim semi menuju summer, jadi cuacanya enak banget, banyak orang lari pagi, banyak orang piknik, jadi seru banget sebenarnya buat jalan-jalan traveling keluar. Tapi karena masih pandemi, jadi semuanya masih terbatas, masih harus tetap sabar dan berharap semoga semuanya bisa cepat kembali normal. Hari ini aku mau cerita mengenai kenapa aku bisa lanjut S2 di Prancis dan kenapa aku memilih negara Prancis. Jadi throwback dulu itu aku waktu lulus SMA, aku tuh sebenarnya pengen ambil perguruan tinggi negeri di jurusan yang seputar seni, desain, atau arsitek. Waktu itu aku sempat ambil jurusan Fakultas Seni Rupa Desain Institut Teknologi Bandung. Tapi sayangnya aku gagal. Waktu itu jujur sempat kecewa karena aku nggak bisa masuk jurusan yang aku mau. Tapi di situ aku berpikir, bisa nggak ya aku ambil jurusan yang berbau bahasa, seni, budaya. Dari situ aku dapat kesempatan untuk apply di Universitas Indonesia dan aku memilih Fakultas Ilmu Budaya program studi Perancis. Apa hubungannya sastra Prancis sama seni, desain, dan budaya? Faktanya ketika aku belajar di sastra Prancis yang sebenarnya namanya memang program studi Prancis, itu nggak hanya belajar mengenai bahasa atau sastra, tapi kita juga belajar mengenai budaya, politik, sejarah, hubungan internasional, komunikasi. Jadi salah banget kalau bilang bahwa sastra itu cuma belajar bahasa. Aku berbicara di Universitas Indonesia ya. Jadi di sana itu banyak mata kuliah yang bikin aku sangat tertarik dengan Perancis. Salah satunya ada mata kuliah sinema Perancis. Jadi setiap hari itu kita nonton film Perancis, kita boleh sambil makan, sambil nyemil sama dosennya. Habis itu kita bikin laporan. Juga ada pelajaran mengenai multikulturalisme Prancis. Bagaimana sistem pendidikan di Prancis, sistem pemerintahan, dan pokoknya semua mengenai kehidupan di Prancis. Juga kalau kalian tertarik dengan fashion, di program studi Prancis UI juga belajar mengenai brand-brand terkenal di Prancis, juga ada mata kuliahnya. Pokoknya apa yang kamu pengen tahu mengenai Prancis itu tentu kita pelajari. Semenjak aku menjalani kuliah di situ, terbuka wawasan aku mengenai negara ini. Bahwasanya salah satu alasan aku kenapa memilih program studi Perancis UI adalah suatu saat aku ingin bisa pergi ke Perancis, belajar di negara yang memang pusat seni dunia, yang terkenal dengan apresiasi seni, budaya yang tinggi, dan aku percaya bahwa suatu saat aku harus bisa sekolah di sini. Jadi dari mimpi itulah aku semangat untuk menyelesaikan studi aku di program studi Prancis, dan selama kuliah di Sastra Prancis UI itu aku udah mulai tertarik tuh dengan rencana aku untuk lanjut S2 di Prancis. Lalu setelah lulus S1 aku mulai giat mencari informasi lebih lanjut mengenai jurusan-jurusan dan kampus yang ingin aku tuju. Di situ aku melakukannya sambil kerja sih. Aku sempat magang dan kerja di Dutaan Besar Prancis di Jakarta sebagai manajer event gitu. Jadi menyelenggarakan proyek-proyek kebudayaan internasional di kedutaan. Waktu kuliah dulu aku juga banyak handle kegiatan-kegiatan mahasiswa, event-event kampus, dan dari situlah aku tertarik di bidang ini. Memang pada kenyataannya di Indonesia ini belum ada gitu jurusan yang membahas mengenai perancangan proyek kebudayaan, event, exhibition, museum. Jadi belum ada jurusan spesifik seperti itu. Lalu aku coba cari apakah di Perancis ada, dan ternyata ada. Karena memang faktanya di Perancis itu jurusannya benar-benar spesifik, dan mungkin bagi kita di Indonesia itu bakal sangat terkejut melihat jurusan-jurusan yang ada di Perancis. Banyak jurusan yang
asing bagi kita, yang wah ternyata ada ya orang yang mau belajar tentang ini, yang mau menekuni yang unik-unik. Contohnya tuh kayak belajar tentang perfume, lalu belajar tentang kayak tadi jurusan aku management project cultural ya, jadi terfokus di kebudayaan internasional. Lalu juga aku pernah dengar ada jurusan mengenai konservasi lukisan-lukisan, warisan budaya. Pokoknya semuanya tuh detail, seru banget gitu. Ngebayangin kalau bisa belajar itu, jadi expert di bidang itu. Waktu itu sempat ada beberapa pilihan yang aku bingung, jurusan-jurusan apa ya yang kira-kira sesuai dengan aku, karena aku ada tertarik di bidang fashion juga, di bidang tadi project cultural management, atau di bidang bisnis, sampai akhirnya jatuh pada pilihan tadi manajemen project. Dan aku berkesempatan memilih 7 universitas. Sebenarnya ada 2 cara ya untuk daftar kuliah di Prancis. Pertama itu bisa lewat agen kayak Euro Management kalau nggak salah, jadi di situ kita bayar lalu disiapkan oleh agen itu, atau juga mandiri. Aku pakai jalur mandiri, jadi aku urus semuanya sendiri, tapi dibantu oleh kedutaan besar Prancis. Jadi di sana tuh ada namanya Campus France, itu semacam agen di bawah kedutaan besar Prancis untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjut studi di Prancis. Gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi kalian bisa konsultasi, mempersiapkan studi kalian. Itu akan dibantu dari mulai milih kampus, pendaftaran, sampai nanti urus visa segala macamnya akan melalui Campus France. Jadi buat kalian yang tertarik, jangan lupa kunjungi Campus France Indonesia. Segala persiapannya itu mungkin bisa aku jabarin di video yang lebih spesifik ya, mengenai apa aja yang perlu disiapin ketika kita mau kuliah di Prancis. Tapi secara umum itu pertama bahasa Prancis, kalau memang kalian mau kuliah menggunakan 100% bahasa Prancis. Tapi kalau kalian ambil program bahasa Inggris yang which is juga banyak di Prancis, mungkin itu nggak perlu, atau mungkin itu hanya sebatas level dasar aja. Jadi pastikan persyaratan di setiap kampus yang kamu inginkan dan jurusan yang kamu tuju itu bisa kamu penuhi. Dan memang nggak ada tes ya sebenarnya, jadi hanya seleksi nilai rapot aja dan wawancara beserta CV dan motivation letter. Persiapan dari mulai sampai akhirnya ada pengumuman itu kurang lebih 6 bulan lamanya. Dari 7 kampus yang aku tuju itu, kalau nggak salah aku diterima di 5 universitas yang tersebar di kota-kota di Prancis. Waktu itu aku pilih di Université di Lille, di Lyon, Marseille, ada beberapa kota lagi lainnya. Tapi yang benar-benar aku pengen itu Versailles, deket Paris, masih Île-de-France atau ya masih PPI Paris masuknya, tapi dia itu ke pinggir dikit, kayak istilahnya Tangerang sama Jakarta. Jadi kalau aku dari Versailles ini mau ke Paris, Central Paris yang ada Menara Eiffelnya, itu aku harus naik kereta kurang lebih 25 menit. Nah, aku tuh pengen banget di situ karena aku pikirnya Paris itu kota besar, banyak hal-hal menarik di Paris, kayak museum, tourism, kan sentral di Paris. Jadi aku anggap kayaknya menarik bisa kuliah di situ. Memang juga jurusan yang aku pengen itu benar-benar tepat, dalam artian tuh benar-benar sesuai dengan apa yang aku mau. Dari mata kuliahnya, dari program-program yang ditawarkan ke aku tuh benar-benar menarik. Ada juga yang nanya apa aja sih yang aku pelajarin di jurusan itu. Aku belajar mengenai bagaimana caranya mendesain suatu acara kebudayaan. Ya memang ternyata nggak sembarangan kita bikin project atau kita bikin event, tapi ada unsur-unsur kebudayaan yang perlu kita pelajari juga gitu, dan dari berbagai negara karena internasional. Jadi aspek-aspek kebudayaan itu juga kita pelajari, komunikasi antar budaya, lalu juga belajar mengenai ada sejarahnya juga, belajar mengenai sponsorship, pengelolaan event, museum, exhibition, live event kayak konser musik, bahasa juga karena kita harus bisa bahasa Inggris dan satu lagi bahasa asing, karena di sini aku adalah mahasiswa asing, jadi aku berkesempatan untuk belajar bahasa Perancis lagi. Lalu juga ada mata kuliah hubungan internasional, hukum. Aku ngerasa apa ya, selama ini yang aku ingin cari tahu itu terbayar selama aku kuliah di sini. Nah, di sini itu kuliahnya nggak hanya ceramah, dosen, lalu ujian. Uniknya jurusan aku tuh 100% kontrol kontinu. Dalam artian itu nggak ada ujian. Sempet kaget awalnya, maksudnya apa nih? Kuis setiap hari gitu. Jadi ternyata memang jurusan aku tuh unik ya. Jadi nggak ada ujian tertulis gitu. Ya ada di semester 1 awal-awal, tapi itu untuk mata kuliah yang bareng-bareng sama jurusan lain gitu loh. Untuk jurusan aku sendiri itu lebih kayak ke praktek, paper, lalu juga presentasi. Bahkan ada satu mata kuliah tuh kita disuruh bikin simulasi event yang mau kita selenggarakan.
Nah di situ aku bikin tentang batik Indonesia, dan aku bikin fashion show di kelas. Yang berkontribusi ya teman-teman aku juga yang jadi model, yang kayak gitu-gitu. Jadi dituntut gitu kreativitas kita, inovasi kita untuk menyelenggarakan event. Dan senangnya adalah karena jurusan aku adalah Project Kultural Internasional, aku dapat kesempatan untuk bisa present Indonesia gitu. Banyak banget tugas-tugas aku tuh yang berbau-bau mengenai kebudayaan Indonesia, karena memang awalnya itu motivasi aku kesini adalah aku ingin kembali ke Indonesia untuk jadi expert di bidang project cultural itu. Aku ngerasa Indonesia tuh punya kekayaan budaya tuh yang luar biasa. Ini tuh potensial luar biasa gitu. Sayangnya expert-expert di bidang ini itu masih jarang sekali. Maksudnya expert yang memang lahir dari pendidikan formal universitas yang belajar mengenai bidang itu. Jadi pada akhirnya profesional-profesional di bidang ini atau di bidang-bidang yang unik-unik kayak tadi, kayak ahli perfume, lalu juga ahli konservasi warisan budaya, itu tuh didatangkan dari negara-negara asing semua. Kita punya banyak profesional di bidang itu yang memang lahir dari pengalaman mereka dan lain sebagainya, tapi kita nggak dikasih kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan spesifik itu di Indonesia, di negeri kita sendiri. Memang secara subsidi dan lain sebagainya kuliah di Prancis itu memang jauh lebih murah, bantuan dan support dari pemerintah itu memang luar biasa, jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia. Tapi untuk kualitas dosen, profesor, Indonesia itu nggak kalah. Tapi mungkin berkaca dari pendidikan Prancis, aku harap di Indonesia itu bisa maju dengan menawarkan program-program atau formasi yang jauh lebih mendalam, yang jauh lebih spesifik, sehingga kedepannya Indonesia nggak lagi mendatangkan expert-expert di suatu bidang itu dari negara lain, tapi juga melahirkannya dari institusi dalam negeri. Aku harap curhat virtual, curhat online di masa pandemi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai aku kuliah di mana, jurusan apa yang aku ambil, aku lulusan dari mana, aku ambil S1 atau S2, itu semoga bisa terjawab. Oh ya, sebelum menutup video kali ini, semenjak aku bikin video di YouTube, walaupun baru 2 video, itu banyak banget yang DM aku mengenai pengalaman mereka, mengenai rencana mereka untuk studi di luar negeri, khususnya di Prancis. Dan aku senang banget bisa nerima DM-DM dari kalian. Please, buat kalian yang nonton video ini atau yang baru nonton video ini, jangan ragu untuk hubungi aku, bisa lewat DM Instagram. Jangan ragu untuk tanya mengenai pengalaman aku, mengenai cara-caranya, pasti akan aku jawab. Jadi feel free to reach me. Aku harap apa yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk semangat menuju mimpi-mimpi kalian untuk studi dimanapun itu, bisa di luar negeri maupun di Indonesia, sama aja. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Au revoir. Jangan lupa komen di bawah video apa next yang bisa. Aduh, ada anjing. Ya Allah, ada anjing.